Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat DBC yang dirahmati Allah, ketika Allah menetapkan syariat berpuasa kepada umat Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman dengan satu redaksi yang bagi saya sangat menarik dan sangat unik. Tidak seperti ketika Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban yang lain, misalnya sholat, zakat, haji. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atau diwajibkan kepada kalian semua berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah ditetapkan kepada umat-umat terdahulu. Yang menarik di dalam ayat ini adalah ketika Allah memfarduhkan, mewajibkan kepada kita sebagai umat Islam untuk berpuasa, Allah mengatakan bahwa puasa tersebut bukan satu syariat yang baru muncul, baru ada ketika ada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah katakan puasa adalah syariat yang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih mencengangkan adalah hampir di setiap agama-agama besar yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia, ada syariat berpuasa. Di dalam Hindu ada puasa, di dalam Buddha ada puasa, di dalam Kristen juga ada puasa, ya, dan juga di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa puasa merupakan sesuatu yang sangat-sangat istimewa, memiliki suatu manfaat dan hikmah yang diakui secara universal oleh setiap kelompok agama, bahkan dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang dan juga generasi sebelum kita. Lalu apa sih sebetulnya manfaat atau hikmah daripada puasa? Nah, di dalam ayat tadi Allah katakan secara jelas, secara eksplisit bahwa manfaat atau hikmah daripada puasa adalah menjadikan kita sebagai pribadi mukmin yang bertakwa. Jadi dengan kita berpuasa, endingnya adalah kita menjadi pribadi yang takwa, yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa inilah hikmah terbesar, manfaat terbesar yang bisa kita dapatkan sebagai orang yang telah menjalankan puasa. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat yang lain, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takwa inilah kemudian lahir hikmah-hikmah yang lain, lahir hikmah-hikmah yang luar biasa, ya, dari ketakwaan ini. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi jelas di dalam ayat ini bahwa sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, maka sejauh itu pula kemuliaan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, korelasinya dengan puasa adalah puasa menjadikan kita pribadi yang bertakwa, lalu dari ketakwaan itulah maka kemudian derajat kita akan diangkat oleh Allah menjadi seorang mukmin yang mulia, menjadi seorang mukmin yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, ya. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 70, ya, secara eksplisit Allah katakan, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr
Ya, wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Nah, di dalam surat Al-Isra tadi ayat 70 dikatakan secara jelas bahwa bentuk-bentuk kemuliaan itu oleh Allah adalah disebutkan wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah angkut mereka, Allah berikan kepada manusia itu sebagai bentuk kemuliaan apa? Akses terhadap kendaraan di dunia dan di akhirat. Ada di dunia dan di akhirat. Bahkan kendaraan di laut dan di darat. Lalu Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk kemuliaan itu adalah rizki yang baik. Dan juga oleh Allah diberikan kemuliaan hal mana tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ini kemuliaan yang secara jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Belum lagi nanti kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapatkan di akhirat, misalnya pengampunan dosa, terus juga diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat dan di surga. Misalnya juga kita akan diberikan orang yang berpuasa, pintu yang disebut dengan pintu Rayyan, yang mana tidak ada yang bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi menurut Al-Quran jelas bahwa hikmah daripada berpuasa yang pertama adalah menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Setelah itu, setelah kita menjadi pribadi yang bertakwa, oleh Allah akan diangkat derajatnya, ya, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, bentuk-bentuk kemuliaan itu, bentuk-bentuk pengangkatan derajat itu, misalnya Allah mudahkan akses kita terhadap kendaraan, Allah mudahkan rezeki kita, Allah lebihkan kita terhadap orang lain. Nah, itu bentuk-bentuk kemuliaan yang Allah jaminkan di dalam Al-Quran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.